Rahayu, perkataan kita berjumpa lagi pada video Jakarta Lead. Kali ini kita melanjutkan pembahasan pada minggu yang lalu, yang mana kita sudah memasuki mengenali organ otak, bagaimana otak itu ternyata di dalam perkembangannya, di dalam prosesnya itu memiliki fase-fase pertumbuhan, dan di mana setiap fase itu memiliki kekasannya sendiri, memiliki kemampuannya sendiri. Oleh sebab itu kita menjadi sadar bahwa organ otak ini merupakan organ yang memang benar-benar harus dijaga. Setiap fasenya harus benar-benar dilindungi supaya tidak rusak di dalam melakukan fungsi-fungsinya. Pada kali ini perkataan kita memasuki pada tahap yang lebih jauh lagi, mengenali organ otak ini, bagaimana sebenarnya otak itu bekerja di dalam tubuh kita. Pertama-tama perkataan kita mengenali otak itu yang memang dalam kondisinya, di dalam bentuknya, di dalam wujudnya itu memang tersimpan sangat aman di dalam tulang tengkorak kepala kita, yang mana otak sendiri bagian dari wujud, bagian dari benda, bagian dari jasmani kita itu tanpa kita sadari otak itu bekerja, walaupun belum kita gunakan, kita fungsikan untuk berpikir. Di dalam pertumbuhannya, tanpa kita sadari otak bekerja dengan sendirinya, dengan instingnya, mungkin melakukan ketetapan-ketetapan yang sudah diberikan kepada sang penciptanya. Pada dasarnya otak itu bisa berkembang dari kecil bisa bertumbuh besar, artinya ada pertumbuhan, ada kebutuhan-kebutuhan dalam rangka otak itu bertambah volumenya. Otak membutuhkan sesuatu nutrisi yang dibutuhkan, membutuhkan oksigen ya, yang dipakai dalam rangka untuk kebutuhan sel-selnya. Lalu juga kebutuhan tentang air, kebutuhan bagaimana otak itu juga akhirnya itu di dalam fase perkembangannya jaringan-jaringan saraf yang suatu saat itu akan menjadi bagian yang sangat penting untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya, itu menjadi sangat penting sekali. Oleh sebab itu saya mengistilahkan bagaimana unsur-unsur yang ada di dalam kedagingan otak ini, setiap unsur ini selama ini kita sebut di dalam spiritualitas itu menjadi suborgan. Nah, jadi kita juga harus memahami apa yang dimaksud dengan suborgan. Jadi otak itu hanya gambaran besarnya, artinya kita melihat bagaimana otak itu memiliki wujud seperti itu secara utuh. Tetapi kalau kita bedah apa saja yang ada di dalam wujud otak itu, sekali lagi itu kita akhirnya menyebutnya sebagai suborgan. Ada sel-sel, ada pelindung ya, seperti membran, ada jaringan saraf ya, ada cairan yang melindungi supaya organ kedagingan unsur yang ada di dalam otak itu tidak kering dan selalu lembab dengan kondisi yang dibutuhkan. Semuanya itu bekerja dengan sendirinya tanpa pernah kita itu memerintah ya. Jadi kita tidak pernah memerintahkan otak itu untuk berkembang. Nah, tidak pernah. Nah, inilah uniknya bagi spiritualitas, ini menjadi peristiwa indah yang harus kita pahami, bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa di dalam tubuh kita, menyiapkan diri, memberikan ketetapan pada organ-organ yang suatu saat itu akan membantu di dalam manusia itu sendiri menjalani masa-masa pemurnian, yaitu dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi yang pertama perkataan ingin saya sampaikan bahwa otak di dalam bekerjanya itu secara alamiah itu bekerja secara sendiri tanpa kita perintah, dan dia melakukan pertumbuhannya, perkembangannya
sesuai dengan ketetapan. Artinya walaupun otak itu bertumbuh, berkembang, selnya semakin banyak, tetapi juga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Oleh sebab itu, dari awal dulu sudah saya pahamkan bahwa otak itu satu organ yang mana otak itu juga harus tunduk kepada tata aturan yang disebut adanu. Pada masanya otak itu akan berhenti memberikan pertumbuhan selnya, tapi lebih mengedepankan bagaimana dia itu mengoptimalkan yang dibutuhkan dalam rangka untuk berpikir. Jadi sudah tidak bisa bertumbuh semakin besar karena apa? Terkadang memang secara desain, secara perencanaan yang namanya tengkorak manusia itu bentuknya, ukurannya itu juga sudah ada ketetapan. Nah, dengan begitu organ yang ada di dalamnya itu juga menyesuaikan perkembangannya. Tidak mungkin dia itu akan berkembang mendesak tengkorak, tidak. Dan itulah indahnya bagaimana Tuhan itu merencanakan sangat detail di dalam tubuh kita. Yang kedua, terkadang bahwa otak itu membutuhkan rangsangan dalam rangka bekerja, berpikir, ya. Artinya otak tidak bisa bekerja secara langsung pada saat kita itu membutuhkan. Tentu saja otak membutuhkan rangsangan-rangsangan yang berasal dari indera kita, entah itu indera penglihatan, indera pendengaran, indera raba, indera perasa, semuanya itu menjadi bagian yang bisa memicu, yang bisa melengkapi dan menjadi data-data yang dibutuhkan dalam rangka berpikir. Jadi dengan demikian kita juga akhirnya menjadi tersadar terkadang bahwa kita tidak boleh menyepelekan peran dari organ-organ penginderaan kita. Jadi kalau kita itu mau berpikir dengan baik, kalau kita itu mau berpikir dengan maksimal, maka juga harus didukung dengan penginderaan kita. Jadi kita juga harus menjaga, merawat, melindungi indera-indera kita supaya indera ini bisa mendukung otak dalam rangka bekerja, dalam rangka berpikir. Nah, jadi ini menjadi gambaran bahwa apa yang ada di dalam tubuh kita, organ itu tidak ada yang berdiri sendiri, semuanya itu sambung menyambung, berkaitan dan berhubungan. Oleh sebab itu kita menjadi bangga sekali ditakdirkan sebagai manusia, diberikan piranti yang luar biasa sehingga kita itu bisa, bahasa Jawanya itu bisa disapih, tidak harus didampingi secara fisik oleh misalnya, tapi kita dibiarkan memilih jalan kita sendiri, memutuskan apa yang kita akan lakukan sendiri, dan kita sudah diberikan peralatan, piranti yang sangat memadahi yang disebut organ otak ini. Nah, jadi terkadang kadangkala kita juga merasakan bagaimana di dalam kehidupan kita proses berpikir, aktivitas berpikir itu sebenarnya itu kan ada dua yang harus kita bedakan yang itu bisa mempengaruhi kinerja otak, ya. Yang pertama, bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin, yang terus-menerus berhadapan dengan sesuatu yang sama, sehingga aktivitas dalam rangka berpikir di dalam otak kita itu juga menjadi lebih mudah. Artinya apa? Artinya yang dibutuhkan, data-data yang ada itu sebenarnya itu sudah lengkap, hanya tinggal bagaimana setiap hari, setiap saat itu hanya tinggal memberikan kepastian, menetapkan, dan kita menjadi ringan di dalam berpikir kalau itu menyangkut sesuatu yang rutin, ya. Sesuatu yang rutin itu karena sudah berulang kali kita lakukan, jadi kerja otak tidak begitu berat.
Namun yang kedua, pada saat aktivitas manusia itu katakanlah dihadapkan dengan permasalahan yang besar atau sesuatu yang belum pernah dipikirkan, sesuatu yang baru pertama kali harus dipikir secara keras, maka memang kerja otak menjadi lebih berat kadang. Nah, ini yang harus menjadi bagian harus kita perhatikan, bagaimana peristiwa-peristiwa dari Poro Kadang yang mungkin tidak menyadari, yang bias selalu di dalam kehidupannya itu berpikir ya yang rutinitas, yang ringan-ringan, tapi pada saat tertentu dihadapkan dengan permasalahan yang begitu berat belum pernah dihadapi. Pada saat otak itu dipaksa untuk bekerja yang seperti itu, ya memang berisiko perkataan. Artinya otak itu bisa, kalau bahasanya elektronik atau bahasanya teknologi sekarang itu bisa hang. Artinya bisa mungkin tidak bekerja sama sekali, dan risiko-risiko ini bisa mengakibatkan pada saat otak ini mengalami sebuah ketegangan karena belum siapnya data-data, belum siapnya memori-memori, pengalaman dari penginderaan kita itu tidak cukup untuk membantu proses berpikir yang keras ini. Ini pada saat manusia itu dihadapkan dengan permasalahan yang sangat-sangat berat, dan itu sangat berisiko. Karena apa? Ketegangan organ otak yang ada di dalam kita itu mungkin tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita bayangkan, karena yang ada di sana itu bagaimana otak itu bekerja dengan adanya rangsangan-rangsangan dari saraf-saraf tersebut. Tapi kalau saraf tersebut itu mendadak harus bekerja dengan sangat tinggi dan keras, takutnya dalam situasi pikiran-pikiran yang belum pernah dilatih untuk berpikir keras, itu bisa saraf itu bisa mungkin putus atau mungkin bisa pecah sehingga terjadi pendarahan. Yang ini yang sering terjadi pada orang-orang yang tidak terbiasa berpikir masalah besar, lalu terpaksa, dan itu sangat-sangat berisiko. Nah, di sini perkataan pada saat kita itu mengenali bagaimana otak itu bekerja di dalam diri kita itu, yang pertama memang kita bisa mengetahui bagaimana otak itu bekerja, kemampuannya itu dipengaruhi oleh fase-fase. Lalu otak itu juga di dalam bekerja itu kita memahami butuh kelengkapan data-data, rangsangan-rangsangan dari indera-indera kita, ya, butuh pengalaman-pengalaman memori yang ada di dalam otak kita. Nah, jika kita menjadi paham bahwa ternyata kegiatan sehari-hari kita itu tidak bisa lepas dari aktivitas berpikir. Jadi otak setiap hari, setiap saat, dimanapun juga, katakanlah pada saat sedang tidur pun, itu sebenarnya itu otak bekerja, walaupun di dalam gelombang tertentu. Nah, sehingga seandainya kita itu di dalam kehidupan kita itu monoton, artinya itu masalahnya hanya itu saja, masalahnya ringan-ringan, tidak pernah mencoba untuk sesuatu yang lebih menantang, masalah yang agak besar itu tidak dicoba untuk dirasakan, maka sangat berisiko pada suatu saat kita mendadak mendapatkan sebuah permasalahan sehingga otak kita itu tidak siap, organ kita itu yang di dalamnya ada sub-sub organ, terutama bagaimana tentang sub-sub organ ini pada saat dibutuhkan untuk berpikir secara keras sekali. Yang pertama memang nutrisi yang ada di dalam sub organ itu harus terpenuhi, ya artinya mungkin yang dibutuhkan di sana itu harus tersedia. Lalu oksigen, berbicara masalah oksigen ini ternyata juga akhirnya kita
tersambung pula pada organ paru-paru yang dulu juga sudah kita bahas. Maka apapun yang dibutuhkan otak ini benar-benar sangat penting sekali. Nah, ditambah lagi terkadang yang namanya otak, sub organ dengan sub organ yang lain itu disambungkan, dihubungkan dengan yang namanya jaringan saraf ini menjadi penyambung, menjadi istilahnya yang menghubungkan satu dan yang lain dan membawa pesan-pesan yang akan diproses. Pada saat organ jaringan saraf ini katakanlah tidak kuat dan belum pernah atau tidak pernah dilatih untuk bisa menjadi kuat, maka sangat berisiko pada saat yang biasanya kita hanya berpikir yang ringan-ringan, tiba-tiba berpikir sangat keras, maka ketegangan jaringan saraf ini sangat rentan sekali pada ujung-ujung yang katakanlah itu kalau dibayangkan itu seperti rambut-rambut kecil yang membawa energi elektrik seperti itu, kalau putus itu sangat berisiko. Sehingga kalau terjadi jaringan saraf yang putus, yang katakanlah pecah, selain akhirnya suborgan yang dihubungkan ini menjadi tidak berfungsi, juga akhirnya teracuni karena adanya pendarahan. Jadi itu terkadang kita video kali ini semakin memahami bagaimana kinerja otak dalam rangka berpikir itu juga harus kita ketahui, sehingga kita itu menjadi paham, sehingga kita itu menjadi bisa mengerti bagaimana merawat organ-organ yang luar biasa ini. Dan segala kebutuhan otak kita, entah itu oksigen, entah itu air, entah itu mengenai nutrisi apapun yang itu harus kita ketahui, sehingga kita bisa menyiapkan, bisa memperlakukan otak ini supaya bisa berjalan sebaik mungkin. Saya pikir itu terkadang video yang melanjutkan tentang fase-fase otak, di mana ternyata dalam perkembangannya itu membutuhkan fase-fase yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita singkirkan. Semuanya itu terjadi secara alami, dan kita semua meyakini bahwa segala sesuatunya yang bekerja di dalam tubuh kita, termasuk organ otak ini, pada dasarnya itu bekerja menjalankan ketetapan Sang Penciptanya. Nah, segala sesuatunya itu disiapkan untuk kita, manusia, makhluk yang sangat disayangi, supaya kita itu bisa menjadi kepanjangan Tuhan, menjalankan perintah-perintahnya. Dan dengan otak kita bisa berpikir, tentu saja berharap apapun aktivitas pikiran kita itu bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Demikian terkadang video singkat ini, kita akan berjumpa lagi pada pembahasan yang sama. Tentu saja kita akan menyelami lebih jauh lagi, sehingga kita itu benar-benar merasa bahwa hidup ini sesuatu yang harus dihargai, dijaga, karena di dalamnya Tuhan sudah sungguh hadir dan selalu bekerja di dalam diri kita. Matur nuwun, rahayu.